Raja Tentara Bayaran. Bab 191. Oh, apa yang bisa kakakmu katakan tentang aku? Shen Lian menjadi tertarik. Meskipun dia dan Gao Gong juga mengadakan kompetisi seni bela diri, Shen Lian tidak berteman dengan mereka, dan mereka bahkan tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Jadi apa yang dikatakan Gao Gong dan adik laki-lakinya kepada Shen Lian? Dia mengatakan bahwa Anda masih muda dan bijaksana, dan Anda tidak menganggapnya serius karena ketenaran Anda. Anda memiliki potensi untuk menjadi orang hebat, dan Anda memiliki kualifikasi yang luar biasa. Anda pasti akan menjadi teladan bagi generasi kita. Prajurit di masa depan. Begitu Kong Yong mengucapkan kata-kata ini, Shen Lian menyesali omong kosongnya. Di hadapan para pahlawan seni bela diri dunia, Kong Yong memuji dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga hampir membuat malu Shen Lian. Jika dia sekarang memiliki kekuatan yang tak tertandingi di dunia, Shen Lian mungkin bisa menghadapinya dengan tenang. Tapi sekarang Shen Lian bahkan belum menembus tubuh bawaannya, jadi dia tidak bisa membuat orang tertawa ketika dia mengucapkan kata-kata sebesar itu. Kakak laki-lakimu mengolok-olokku. Aku bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Benar-benar teladan bagi Lao Zizi, hahaha. Merasakan tatapan tajam dari orang-orang seni bela diri, Shen Lian dengan cepat membuka mulutnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Untungnya, efeknya tidak buruk. Begitu dia mengatakan ini, permusuhan di antara penonton menghilang, dan bahkan ada beberapa orang yang memilikinya rasa humor yang rendah. Gerakan sekte diancam tidak ada bandingannya di dunia seni bela diri. Saudara Kong Yong, coba saya lihat hari ini. Melihat Kong Yong ingin terus mengobrol dengannya, Shen Lian langsung menuju topik tanpa menunggu dia berbicara. Hanya bercanda, jika Shen Lian terus mengobrol dengan pria ini, dia tidak tahu berapa banyak orang yang tidak senang dengannya. Baiklah, tolong beri pencerahan padaku. Kong Yong, yang disela oleh Shen Lian, tidak menyadari ketidaksesuaian dalam kata-katanya. Melihat Shen Lian mengatakan dia ingin memulai perkelahian, dia berhenti berbicara omong kosong dan mengambil posisi bertarung. Ilmu bela diri sekte diancam bukan tentang ilmu pedang, mereka fokus pada teknik jari sepanjang jalan dan teknik tubuh pada kaki, mereka sering dianggap sebagai ahli dalam jari dan melangkah ini memang benar. Kini Shen Lian yang berada di tahap tengah latihan kekuatan internal bertemu dengan Kong Yong yang berada di tahap akhir latihan fisik. Faktanya, banyak wasit yang hadir tidak optimis dengan Shen Lian, karena gerak kaki naga terlalu sulit tangani, dan tidak ada dukungan keterampilan langsung yang sesuai. Dia bahkan tidak bisa menyentuh bayangan master dari sekte diancam. Bahkan jika Shen Lian mampu melakukan pukulan mengejutkan yang melukai Huaan secara serius, dia tidak melakukannya. Saya pikir itu tidak akan menjadi ancaman besar bagi Kong Yong yang sedang menggunakan teknik gerakan naga berkelana. Alasannya sangat sederhana, Anda tidak bisa memukul orang lain. Seperti yang diharapkan, setelah keduanya secara resmi mulai bertarung, Kong Yong, yang berjalan di tangga naga, seperti ikan licin di mata Shen Lian. Sosoknya seperti hantu yang menghantuinya, tetapi dia sendiri tidak ada jalan lain. Jika Shen Lian, yang baru saja menyelesaikan penempaan tubuh, tidak meningkatkan keterampilannya secara signifikan dan memiliki energi internal intensitas tinggi di tubuhnya, jari Kong Yong yang dikombinasikan dengan gerak kaki saja akan membuat Shen Lian terbaring di tanah. Shen Lian, yang terjerat, tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat ini, dia hanya bisa bertahan dan berkonsentrasi menangani jari-jari yang diulurkan Kong Yong kepadanya dari waktu ke waktu berpikir dalam hatinya. Temukan cara untuk memecahkannya. Namun, Yu Longbu terkenal di dunia seni bela diri, dan satu-satunya cara untuk memecahkannya adalah dengan mengandalkan kekuatan kasar. Bagaimana bisa Shen Lian, yang tidak memiliki kekuatan kasar, mengandalkan penampilannya di tempat untuk mematahkannya keahlian unik sekte Chang ini? Setelah berpikir panjang, Shen Lian menemukan metode jahat. Tidak bisa dikatakan bahwa Shen Lian adalah bajingan. Secara umum, di arena seni bela diri, memang sangat tidak etis menggunakan metode pertarungan yang menukar cedera dengan cedera bukan pertarungan hidup dan mati, kamu tetap berusaha semaksimal mungkin. Jika kamu ingin mensimulasikan keadaan sebenarnya, saat kamu bertarung hidup dan mati, apa akibat dari menukar luka dengan luka? Tentu saja kemungkinan kalah dan mati lebih besar. Namun selama kompetisi, jika orang tidak mau melawan Anda, tentu saja mereka akan mendapatkan hasil. Namun di mata orang lain, menukar luka dengan luka tidak terjadi di mata Shen Lian. Karena kekuatan internal supernaturalnya, situasi kehilangan kedua belah pihak tentu bermanfaat bagi Shen Lian, bukan? Ketika orang lain terluka, mereka akan menghadapi efek negatif seperti kehilangan banyak darah, energi internal yang tidak teratur, gangguan kecepatan dan kekuatan gerakan,
Namun, Shen Lian hanya perlu mengonsumsi energi internal untuk pulih dengan cepat. Tapi sekarang energi internal Shen Lian kuat, sejujurnya, selama metode pertukaran cedera dengan cedera ini digunakan, tidak mungkin bagi master dari generasi yang sama di sini, bahkan dengan tubuh bawaan, untuk mengalahkan Shen Lian. Tentu saja, Shen Lian tidak hanya berpikir untuk menang. Penting juga baginya untuk bersaing dengan orang lain untuk meningkatkan dirinya, jadi dia terpaksa menukar cedera dengan cedera sebelum dia muncul. Faktanya, di dunia manakah ada cara bermain yang tak terkalahkan? Meskipun trik menukar cedera dengan cedera berguna, namun tidak bisa berhasil dalam setiap situasi. Ada banyak orang berbakat dan orang asing di dunia. Yang dibutuhkan Shen Lian adalah pengalaman nyata melawan musuh dan pengetahuan seni bela diri sepanjang hari. Jika kedua belah pihak menderita kerugian, lalu apa gunanya kompetisi? Dan selain itu, kekuatan internal magis Shen Lian sebenarnya adalah keahlian uniknya sendiri, dia telah menyembunyikannya dengan lebih baik. Bagaimanapun, bahu Shen Lian masih dibalut kain kasa. Tujuannya tentu saja sangat sederhana kompetisi Lin Yuyue, bahu Shen Lian tertusuk pedangnya. Tidak ada alasan mengapa dia bisa pulih sekarang. Meskipun kecepatan penyembuhan luka praktisi seni bela diri lebih cepat daripada orang biasa, itu tidak terlalu menakutkan. Shen Lian, yang selalu bersikap defensif, telah menyisihkan sebagian energi internalnya untuk dirinya sendiri, dan kemudian perlahan-lahan mulai terbiasa dengan gerakan Kong Yong. Dengan energi internal yang dicadangkan, Shen Lian pada dasarnya dapat memposisikan dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan lagi pula. Bila sudah tidak memungkinkan lagi, saya akan menukar cedera dengan cedera. Sedangkan untuk saat ini, selagi saya masih memiliki tenaga yang tersisa, tentunya saya ingin belajar sebanyak-banyaknya tentang ciri-ciri pencak silat aliran Diancang. Dari pertahanan hingga pengujian, perubahan Shen Lian mengejutkan wasit di atas panggung dan para pemain elit di bawah. Sebelumnya, Shen Lian mampu memberikan pukulan yang mengejutkan dan melukai Hua An secara serius melintasi perbatasan, yang merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun itu sangat ajaib, semua orang juga menerima kenyataan bahwa Shen Lian telah mengembangkan kekuatan internal intensitas tinggi di bawah tubuh bawaannya. Dalam kompetisi berikutnya, orang-orang yang tertarik ini secara alami memperhatikan Shen Lian. Persaingannya dengan Lin Yuyue tidak hanya menunjukkan pengalaman bertarungnya yang waspada selangkah demi selangkah, tetapi juga membuat semua orang melihat bahwa dia memiliki sejumlah kecil energi internal berintensitas tinggi hanya memiliki kekuatan beberapa pukulan, tapi sekarang, Shen Lian jelas berbeda dari dirinya saat itu. Ini baru beberapa hari. Kekuatan internal berintensitas tinggi yang awalnya sedikit telah berkembang hingga saat ini. Apakah Shen Lian menyembunyikan kecanggungannya sebelumnya, atau apakah Shen Lian membuat terobosan dalam waktu singkat ini? Semua orang curiga. Bab 192. Di mata penonton yang cerdas, Shen Lian adalah masalah yang sangat besar tidak peduli apa situasinya, karena tidak peduli apa, orang ini telah menjadi pemain dengan potensi dan kekuatan yang sama untuk memenangkan kejuaraan dengan pemain unggulan 8 faksi utama. Dalam kompetisi seni bela diri tahun ini, Sekte Tai Chi Shen Lian telah berubah dari orang paling berpengaruh menjadi kuda hitam nomor 1. Hal ini tidak hanya mengejutkan para pejuang biasa, tetapi juga memaksa para elit jenius ini untuk memandangnya secara berbeda. Saat ini, di mata beberapa pejuang, Shen Lian tidak kalah ancamannya dengan Wudang Su Guanyu, Biksu Shaolin Mingjue dan Mei Yang Sue. Jika ada daftar lawan yang tidak ingin ditemui para kontestan lebih awal, Shen Lian memperkirakan peringkatnya sudah berada di belakang mereka bertiga. Setelah mengikuti tes, Shen Lian secara bertahap menjadi akrab dengan seni bela diri Kong Yong. Meskipun ia tidak dapat mengimbangi keterampilan tubuh Kong Yong dan melakukan serangan yang efektif, tangkisan Shen Lian jelas jauh lebih mudah sekarang Yong setelah Yong menggunakannya sekali, Shen Lian dapat mengatasinya dengan mudah. Pada saat ini, Shen Lian telah menunjukkan pengalaman dan pemahamannya yang luar biasa dalam bertahan melawan musuh. Para ahli senior di bangku wasit sering mengangguk dan menghela nafas pada Chen Jinhua menerimanya. Magang yang luar biasa dan baik. Saat Shen Lian mengenalnya, Kong Yong juga menyadari ada sesuatu yang salah. Dia awalnya mampu membuat serangan panik Shen Lian secara bertahap menjadi tidak efektif. Namun, Kong Yong tidak terburu-buru, dan Shen Lian meskipun dia selalu terbiasa dengan gerakan dan rutinitasnya sendiri, dia masih tidak bisa menahan diri. Jika dia terus bertarung seperti ini, Shen Lian akan tetap kalah. Bagaimanapun, Kong Yong, yang mengandalkan keterampilan tubuhnya, sudah tak terkalahkan. Ketika Shen Lian secara pasif menangkis, konsumsinya sebenarnya lebih besar daripada Kong Yong. Meskipun Shen Lian sekarang memiliki energi internal yang jauh lebih maju.
Bagaimanapun, alam bukanlah tubuh bawaan, dan konsumsi keras dipastikan tidak mungkin dilewati oleh Kong Yong. Tapi ini tidak penting bagi Shen Lian, yang tahu bahwa dia hanya bisa memenangkan pertarungan dengan menukar cedera dengan cedera. Saat ini dia mulai terbiasa dengan seni bela diri sekte diancam seperti orang gila keadaan terganggu. Semua perhatiannya terfokus pada gerakan tubuh Kong Yong. Orang luar mungkin tidak tahu bahwa di mata Shen Lian saat ini, tidak peduli bagaimana Kong Yong mengubah gerakannya, dia masih bisa melihat jejaknya. Seolah-olah dia telah menangkap hal samar itu dalam ilusi, Shen Lian tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan. Tindakan sederhana tersebut mengejutkan Kong Yong. Shen Lian tidak melancarkan serangan kuat apapun. Saat ini, dia benar-benar mengikuti rutinitas jari Kong Yong dan memblokir beberapa serangannya. Dia menghubungkan kakinya dan menggunakan beberapa langkah naga untuk menghindarinya. Kong Yong paling jago bermanuver dalam jarak dekat. Dipaksa mundur oleh Shen Lian saat ini benar-benar membuatnya merasa malu, dan dia semakin setuju dengan apa yang dikatakan kakak seniornya. Mampu memecahkan teknik fingeringnya sendiri sejauh ini dalam waktu singkat, Shen Lian memang bukan orang yang mudah, dan dia memang layak dipuji oleh kakak seniornya karena skillnya yang tinggi. Karena jurus-jurusnya sudah tua, Kong Yong tidak punya pilihan selain terus menggunakan jurus-jurus lain. Meski cukup memalukan dikalahkan oleh Shen Lian, Sekte Dian Chang pandai meraba. Tidak mungkin untuk mengubahnya begitu saja dalam dua jurus ini kali. Dengan satu gerakan, Shen Lian ditekan lagi. Kali ini Kong Yong belajar dengan bijak dan tidak akan menggunakan gerakan yang sama untuk menyerang Shen Lian, tetapi terus mengubahnya. Akibatnya, Shen Lian memahami metode serangannya jauh lebih lambat. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi mengulangi trik lamanya, Shen Lian menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan, itu adalah kompetisi sekarang, dan tidak mungkin bagi Kong Yong dengan sengaja membiarkan dirinya belajar bagaimana mematahkan teknik jari gaya Dian Chang di sini. Namun, Shen Lian masih belajar banyak hal berguna kali ini, dan tidak ada yang lain meskipun metode penjarian Kong Yong terus berubah sekarang, mereka tidak lagi menjadi ancaman besar bagi Shen Lian seperti sebelumnya dapat dengan mudah melihat bahwa ada kebenaran dalam segala hal. Seiring berjalannya waktu, Shen Lian semakin sedikit menggunakan energi internalnya. Tidak mungkin, Kong Yong memang lawan yang sangat sulit. Menemukan peluang yang tepat, Shen Lian akhirnya mengambil tindakan. Tepat ketika Kong Yong masih berjalan di tangga naga dan terus-menerus mengganggu Shen Lian, sosok Shen Lian melintas dan dia bertemu langsung dengan Kong Yong. Kong Yong terkejut dengan kejadian ini, dan dia dengan cepat mengelak dan nyaris tidak berhasil menghindari kejadian ini. Shen Lian, yang tahu bahwa dia tidak akan pernah berhasil, tidak ragu-ragu. Setelah menerima jari Kong Yong, dia mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Kong Yong, yang tertangkap di lengannya, tampak bingung, bertanya-tanya mengapa Shen Lian melakukan hal bodoh seperti itu. Prajurit dengan kekuatan internal berbeda dari orang biasa terus menstimulasi kekuatan internal, dia bisa membiarkan kekuatan batinnya mengalir ke tubuh Shen Lian untuk menyebabkan kehancuran. Jika tidak ada yang lain, Shen Lian hampir dikalahkan di tangannya sendiri. Kong Yong, yang tidak ingin melakukan apa yang dia pikirkan, mengaktifkan energi internalnya. Tangan yang tertangkap langsung menyuntikkan sejumlah besar energi internal ke tubuh Shen Lian, sementara tangan lainnya melayang di depannya, siap menghadapi Shen Lian. Serangan Lian kapan saja menyerang. Akhirnya menangkap Kong Yong, Shen Lian tidak peduli dengan rasa sakit karena diserang oleh kekuatan internal. Dia menggunakan kekuatan internalnya yang tersisa dan meninju wajah Kong Yong. Pukulan ini sama kuatnya dengan mematahkan bambu. Meski tidak sekuat pukulan yang dilancarkan Bingji untuk memukul Huaan sebelumnya, namun tak ketinggalan Kong Yongdang yang tidak menyangka Shen Lian akan melakukan hal tersebut, malah panik. Itu hanya kontes seni bela diri. Apakah Anda harus berjuang keras? Kong Yong, yang ingin mundur, ditahan erat oleh Shen Lian. Bagaimana dia bisa mundur saat ini? Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, Kong Yong tidak punya pilihan selain mengangkat lengan kirinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan Shen Lian. Faktanya, gaya bertarung Shen Lian memang sangat nakal. Dia mencoba yang terbaik untuk menciptakan peluang untuk pukulan ini karena cedera internalnya sendiri. Pada akhirnya, dia mengabaikan keseriusan cederanya dan dengan paksa mencegah Kong Yong menghindarinya. Jadi dia hanya bisa menahannya dengan keras. Untungnya, keterampilan Shen Lian sudah berada pada level yang lebih rendah dari Kong Yong. Meskipun menang dengan menukar cedera dengan cedera tidak bisa sehebat menang secara langsung, tidak ada yang akan bergosip. Tantangan lintas batas pada dasarnya adalah sebuah tantangan hal yang sangat sulit.
Semua orang hanya ingin melihat Shen Lian mengalahkan beberapa master di tahap akhir pelatihan tubuh, dan tidak peduli bagaimana dia menang. Sebelum tinju itu tiba, Kong Yong dengan jelas merasakan angin kencang, dan kemudian tinju itu mengenai lengan Kong Yong. Kekuatan internal yang telah dikumpulkan secara bertahap dipatahkan oleh tinju yang ganas itu. Saya melihat lengan Kong Yong mundur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan mengenai wajahnya, diikuti oleh tinju Shen Lian. Setelah diblokir oleh lengannya, tinju Shen Lian jelas sedikit melemah, tetapi kekuatannya tidak habis, jadi dia memegang lengannya dan memukul dengan keras. Bersambung.